Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman. Allahumma aftah 'alaina hikmatan wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, Bapak Wahyudi, Pak Ustadz Wahyudi dan juga segenap takmir dan pengurus Masjid Mabagi yang kami hormati, kami banggakan dan kami sayangkan Allah, juga yang terhormat segenap pengurus Majelis Taklim Cinta Surga, Bu Anissa dan kawan-kawan semuanya. Bu siapa lagi? Saya belum hafal gitu. Ibu Wahyudi dan juga segenap semuanya, dan juga jamaah Cinta Surga nih, Masya Allah. Gimana kabarnya? Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Beberapa saya sudah tahu, tapi lupa nama. Beberapa memang wajah baru ya, Pak Ustadz Wahyudi ya. Jadi salam kenal, saya Agas, saya muridnya Ustadz Wahyudi, muridnya Ustadz Fajri, dan juga masih belajar di sini. Semoga apa yang sedikit yang dititipkan Allah dari pengalaman ini sebenarnya, dan semoga menjadi ibrah yang baik, yang besar, yang mendalam ya, sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, melanjutkan judul besarnya kan sharing time. Ini sharing time-nya bukan Ustadz Hanan ya. Ustadz Hanan datang ini sharing time-nya di kota-kota besar, pesertanya anak-anak milenial dan zilenial. Kalau ini generasi kolonial ya. Milenial insya Allah ya, milenial dan kolonial. Tapi apalah arti istilah generasi, kalau yang paling penting adalah ketakwaan kita ya, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tema yang disampaikan oleh pengurus ya sebenarnya melanjutkan ya dari apa yang pernah disampaikan di Ramadan, kalau tidak salah ya, tidak lupa ya, tentang sharing time untuk keluarga, bagaimana masuk surga sekeluarga. Nah, mungkin sedikit review lagi ya. Kita buka surat Ar-Ra'd ya, ayat 19. Disebutkan di sana bahwa bisa dibuka. Bisa buka laptop ya. Dalam kajian biasanya kalau guru kami di waktu kami masih di Jakarta, Ustaz Batiar, memang kalau mengkaji ayat itu sebaiknya memang dibaca dulu bareng-bareng. Sebentar saya bukakan dulu suratnya Ar-Ra'd ayat 19 coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Sudah ketemu ya? Surat Al-A'raf ayat 19 ya. Di situ disebutkan, adakah yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu itu benar-benar itu benar sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran, gitu ya. Dilanjutkan, apa sih maksudnya? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min
kulli bab, yaitu surga Aden. Disuruh berpikir nih, apa sih maksud dari Allah di surat 19 tadi, ayat 19 tadi, bahwa hanya orang berakal yang mengambil pelajaran tentang apa yang diturunkan kepadanya. Ini tentang Allah menurunkan satu petunjuk-pedoman yang namanya Quran. Tujuannya apa? Yaitu Jannatul Aden, agar kamu itu punya visi, punya tujuan kehidupan. Berarti kehidupan yang apa? Yang lebih baik ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan akhirat itu yang lebih baik dari kehidupan sebelum. Berarti sekarang ini kehidupan betul, tapi ada kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu di akhirat. Maka kalau tujuan kita hanya sebatas dunia, kita mungkin akan kalah dengan mereka yang sudah mencapai duluan. Mungkin misalkan, apa sih tujuan dunia, Bu? Punya rumah, bahkan mungkin punya keluarga. Itu kalau kita tidak melandasi dengan iman, maka disampaikan itu bagian dari dunia. Kan di Quran surat Ali Imran juga disebutkan, ya kan, bahwa zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa' wal banin, ya kan, bahwa manusia itu punya tujuan-tujuan yang dicintai, minan nisa' wal banin. Dari apa? Dari perempuan, ya kan, kemudian apa lagi? Anak-anak, kemudian apa lagi? Harta, dari mukhawamah wal fiddah, dari emas dan perak. Kemudian apa lagi? Dari perdagangan. Nah, ini tujuan-tujuan kehidupan yang mau dicapai, yang dicintai. Tapi kalau sebatas itu, dan itu lebih kamu cintai, kata Allah di penutup ayatnya, maka Allah bilang, tunggu perhitungan saya. Kalau bahasanya orang lain, orang Jakarta itu, saya akan buat perhitungan dengan, ya, gitu kan? Artinya ada pembalasan kalau kita gagal fokus tentang tujuan diberikannya kehidupan. Maka kembali lagi, apa sih yang mau dicapai? Yaitu Jannatul Aden, yaitu khulunaha, yang kita masuk di dalam jannah itu bersama siapa? Wa man sholaha min abaihi, orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak. Siapa bapak-bapak ini? Maksudnya adalah para suami kita. Oh, kok para suami sih? Masih fokus sudah. Dengan suami kita loh, satu. Kalau kan boleh lebih dari satu, iya, nunggu episode berikutnya. Maksudnya kalau qadarullah ditinggal dulu kan, Bu, ya, nah, akan kejadian seperti itu. Akhirnya suaminya lebih dari satu. Nanti ujungnya pertanyaan, nanti di surga sama siapa? Nah, nanti ya pertanyaan itu ya. Nah, jadi ihim, ya, dari kalangan bapak-bapak, suami, bapak kita kandung. Kalau suami itu bapak anak kita, ya. Kemudian kakek, ya, kakek kita atau kakeknya anak-anak kita. Nah, ini maksudnya ini wa azwajib, dan istri-istri. Nah, ini kalau ini lebih dari satu. Memang ayat itu, Bu, ya, gimana lagi? Kita nggak bisa protes. Dan istri-istri dan anak cucu. Nah, maka ini disebutkan isyaratnya, yaitu khulunaha, bahwa ada loh mereka yang masuk surganya itu nggak sendiri, tapi barengan, dan barengannya itu sekeluarga. Nah, kira-kira indah sekali ya. Nah, karena bapak, ibu, maaf, bapaknya buat satu ya. Karena, Bu, rumah tangga itu ibadah tertinggi. Ibu nggak perlu jihad ke Palestina untuk dapat pahala jihad. Cukup dengan ibu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, ibu bernilai jihad. Melahirkan pun nilainya jihad. Jadi pahala tertinggi seorang istri adalah ketika dia terpaksa patuh pada suaminya atas nama Allah. Loh, terpaksa kok pahala dulu, iya, Bu. Jadi jangan gagal paham. Kadang-kadang iblis itu menipu. Ibadah itu kan nggak boleh dipaksa, harus ikhlas. Jadi kalau nggak mau patuh kepadamu, ya jangan paksa aku. Nah, itu gagal paham. Itu tipu daya iblis. Jadi dalam kondisi ibu terpaksa patuh pada suami, justru itu dinilai ikhlas di hadapan Allah SWT. Selama dalam ketaatan. Iya dong. Mosok terpaksanya udah terpaksa gak taat, lah bahaya. Misalnya suami suruh, itu tuh ada kebun stroberi. Ambil aja 5 keranjang, bayarnya 3 gitu. Nah, itu namanya perintah suami yang maksiat, ya, jangan dipatuhi. Jadi ibu terpaksa makan, kan nggak mau nyuri sebenarnya.
nggak boleh ya. Maksudnya terpaksa di sini adalah dalam keadaan apa sih Bu lebih senang untuk taat sama suami? Dalam keadaan cinta atau dalam keadaan lagi sebel? Cinta dong ya. Kalau lagi senang, lagi cinta, ya kajian yang lalu sudah disebutkan tuh. Itu dengan suka hati kita akan melayani suami dengan sangat lapang dada, dengan penuh cinta, senyum, dengan bergairah gitu ya. Tapi ketika kesel, coba biasanya muncul, kenapa dulu nikah sama dia gitu. Kadang muncul gitu. Nah ini kalau ibu tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah, itu melayani suami walaupun terpaksa, di hadapan Allah itu ikhlas. Dan itu pahalanya terbaik. Dan itu semua. Karena misi utama ini setan itu memisahkan bainal mar'i wa zawji, antara suami dan istri. Itu misi utama. Jadi ibu harus punya misi selain menjadi ibu yang baik, menjadi pencetak generasi Quran. Misi nomor satu adalah melawan iblis, Bu. Kalau boleh dikatakan ya. Melawan dan menggagalkan misinya iblis itu nomor satu. Apa? Memisahkan antara suami dan istri. Dan kalau mau masuk surga sekeluarga kan di dunia juga kalau boleh utuh ya, jangan pisah-pisah gitu kan. Nah ini maksudnya. Jadi jangan sampai terkena tipu daya iblis. Kamu tuh bilang ke suami, jangan maksa-maksa. Jadi untuk mendidik diri. Suami juga gitu, kita juga jangan sampai maksa juga gitu ya. Masa lebih ma'ruf ya, bergaul dengan cara yang baik. Yaitu bahkan disebutkan hadisnya ya, sebaik-baik kamu yaitu khairukum khairul ahli ya. Siapa yang paling baik kepada saudara? Rata-rata Bu, perintah hadis dan Al-Quran itu rata-rata buat laki-laki, rata-rata. Walaupun secara umum ulama menyebutkan juga berlaku untuk perempuan, tapi biasanya rata-ratanya itu untuk laki. Nah hadis ini sebenarnya secara general ulama berbeda pendapat, ini kayak musik ya. Ada beda pendapat, nggak usah saling kerang-kerangan ya. Waktu saya bilang jabat-jabaan, satunya belain Ustaz A, satunya B. Ya ada dua pendapat, ya dan dua-duanya benar. Tinggal kita ikuti mana yang lebih menerangkan dan meyakini lebih selamat dalam berkehidupan. Udah, nggak usah untuk kamu nggak ikut yang sini, nggak usah. Bukan tanggung jawab kita ya. Orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Justru ketika kita berusaha dan memaksa orang lain, ini di luar konteks tadi ya suami istri, harus ikut saliran sama kita, memaksa itu perilaku kita memaksa orang lain itu yang bernilai dosa. Nah ini beda lagi nih konteksnya ya. Kalau kita memaksa orang lain agar sama dengan kita persis, itu mau namanya nggak boleh. La ikraha fid din, kan dalilnya begitu. Beragama, bermanhaj itu nggak ada paksaan, nggak boleh. Nah, artinya harus dengan ilmu. Makanya akhirnya saya kemarin curhat di sosmed, maksudnya di TikTok ya. Saya kan agak sebel gimana gitu kan, daripada nggak keluar ya. Laki-laki butuh curhat loh. Jadi saya curhat kemarin di sosmed, tapi tidak untuk mengomentari pribadi tertentu kan. Saya sampaikan ini. Hari ini tuh Bu, ada dua yang viral gitu kan. Itu pun sebenarnya curhat karena awalnya saya ditembak Ustadz Fas ngisi kajian subuh di sini, nggak ada persiapan. Tiba-tiba diminta ngisi, saya pembukaan, saya baca pembukaan tuh, saya masih nggak mau ngisi apa ini. Baru pas baca doa Allah maftah alim nanti baru ada inspirasi. Saya mau bahas yang viral gitu ya. Nah dua viral ini, pertama adalah perdebatan musik, yang kedua adalah berita perceraiannya artis dia, si Ricis gitu ya. Sebut aja nama nggak apa-apa, udah terlanjur terkenal dia. Oh iya dong, kita ini jadi narasumber silat. Jadi agar tetap relevan dan bisa jadi materi kajian ya. Nah ini yang menarik. Apa kesamaan dari dua kasus ini? Kira-kira apa Bu? Ada yang boleh membantu? Apa ini? Misalnya pemikiran saya begini, atau saya punya komentar begini, boleh silakan. Ada nggak? Kesamaannya apa? Perbedaannya tentu satunya debat ulama, satunya rumah tangga gitu ya. Tapi ada kesamaannya Bu. Sama-sama viral ya. Ada lagi? Bu Novi? Sama-sama dibahas netizen ya. Nah ini maksudnya yang mau dibahas sekarang ini. Bunda, netizen yang budiman itu kadang-kadang nggak budiman juga. Komentar
saja ya Allah, ya merasa paling benar. Insya Allah itu di luar sana Bu ya, di sini enggak ya? Enggak ada di sini. Di sini budiman beneran. Pertanyaannya Bu, kenapa sih netizen kebanyakan wajahnya masyarakat Indonesia itu kok begitu ya? Pandai menilai orang, menjudge orang, menjatuhkan, bahkan membuli. Kenapa begitu? Ini menurut saya pribadi, boleh berbeda pendapat, boleh sependapat, tapi ini hasil renungan. Ibu tahu nggak dosa paling ringannya riba? Nah, riba itu ada 70 level dosa tingkatan. Yang paling ringan itu berzina dengan ibu kandung. Ngeri ya Bu ya? Ngeri. Nggak kepikiran, nggak ada ide juga gitu. Tapi itulah agama kita ngasih tahu bahwa model manusia itu saking biadabnya itu kengerian yang nggak pernah dilakukan bisa terjadi. Dulu maksiat awal-awal yang inovasi, maksiat ada inovasi ya Bu. Dulu zaman Lut ya, kalau tidak salah, mungkin mau dikoreksi satu hari. Ada lomba kentut yang indah. Itu zaman Nabi Lut. Nah, kan inovasi, kepikiran nggak? Enggak kan? Nah, kan ya Allah, manusia itu kalau nggak kan pakai ilmu, baru abot, ya lebih rendah dari binatang. Di binatang aja nggak bisa nemu inovasi itu. Bahkan tahu loh siapa ibunya, itu tahu binatang. Nah, yang paling rendah ini, dosa yang paling rendah dari bayi zina dengan ibu kandung. Ngeri. Tapi ternyata kebanyakan kita jarang mengetahui, memahami dosa yang paling beratnya riba. Ya, kalau di kelas itu kan anak yang paling bandel hafal ya, yang paling pintar juga harusnya hafal. Nah ini sekarang izin saya ingin mensosialisasikan dan menggembor-gemborkan dan tolong disebarkan seluas-luasnya. Dosa terberatnya riba itu merusak dan menjatuhkan kehormatan orang beriman. Ini tarik dulu kasusnya ke rumah tangga dulu. Jadi merusak, menjatuhkan kehormatan suami atau istri itu dosa yang paling berat. Makanya kalau curhat jangan sekali-kali buka kekurangan suami kepada siapapun kecuali kepada ustadz yang terpercaya kerahasiaannya dan niatnya untuk islah. Ya, yurida islaha yuwaffiqihillah. Selama niatnya jujur untuk perbaikan, Allah pasti luruskan, ngasih taufik dan hidayah. Karena kita siap tunduk dengan ilmu, curhatnya untuk nyari solusi. Gitu ya. Maka jangan sampai waktu Aisyah gitu ya, terus kemudian nungguin anak sekolah kan banyak berjejer-jejer tuh. Kok tahu sih saya nyebut anak. Cerita kasar anak kiri. Kadang kalau di sosmed ada yang viral kan sampai ini mukanya kan. Terus ternyata ini dosa paling berat. Maka praktekkan nih, oh keluarga dijagain, otomatis orang lain harus dijaga juga. Karena Allah melarang, ya. Allah bersumpah tidak pernah dan tidak akan menzalimi makhluknya. Ya, Allah telah disebutkan, aku mengharamkan diriku menzalimi makhluk ciptaanku. Ya. Maka kita jangan zalim pada diri sendiri. Yang paling utama zalim pada diri sendiri itu maksiat. Maksiat yang paling tinggi, yang paling berat, bukan zina sama ibu kandung, tapi menjatuhkan kehormatan, merusak kehormatan orang lain dan keluarga orang lain. Nah, ini juga kadang-kadang ada yang keluar batas. Curhat sama ustadznya masih muda. Ya, nasihatnya didengar. Yang nyampe bukan cuma nasihatnya, senyumnya juga nyampe. Ya gak apa-apa, tapi kasih batas ya. Boleh, ya saya bukan terus haram. Ya itu ada bedanya. Ada ulama ini yang tegas ya. Mohon maaf, disampaikan aja ini. Ada ulama yang berkata, berkhalwat itu Bu, kalau zaman dulu belum ada teknologi, itu ya berdua-duaan di tempat yang sepi, termasuk mojok di restoran. Nah itu berkhalwat itu. Walaupun judulnya kan di restoran, tapi mojok. Tidak cuma itu berkhalwat, chatting, japri di jam-jam yang tidak wajar berkhalwat. Maka tolong dibatasi. Kalau sudah punya pasangan halal,
jangan sampai kelakuan kita berpotensi merusak kehormatan keluarga orang, merusak kehormatan orang. Nah, Ibu juga mohon dipahami, laki-laki ini fitnah terbesarnya apa, Bu? Nah, juga jangan pandai-pandai melempar senyum juga. Boleh. Makanya kadang ada guru saya bilang, salah satu indikator wanita soleh hari ini judes. Habis ini judes semua, Pak. Oh gawat juga nih, besok gak diundang saya. Udah mengajarkan kejudesan gitu. Nggak, maksudnya kepada suami orang. Kalau kepada yang sudah single, udah boleh lah. Tapi kita statusnya apa dulu? Single dulu. Kalau masih istri orang ya jangan juga, ya. Jangan ya. Ini banyak, ya Allah saya sampaikan di sini kenapa? Karena banyak, Bu. Gak cuma kita nggak usah jauh-jauh ke kantor yang bos punya sekretaris yang cantik, bajunya terbuka, auratnya. Pengajian juga banyak. Fitnah-fitnah seperti ini. Itu ustadznya yang ganteng, kemudian bacaannya bagus, ya kalau nerangin masuk ke hati. Nah itu yang masuk ke hati itu ilmunya atau apa itu. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ayo berikan asa, ya. Nah ini dalam rangka, nah nanti disebutkan di sini syarat yang berikutnya, kenapa masuk surga sekeluarga itu adalah wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dulu ada Bani Israil yang diminta janji kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, komit kepada Nabi, tapi ternyata sami'na wa asoina. Bani Israil itu dia paham ada janji, dia paham ada komitmen, dia tahu ada perjanjian teguh dengan Tuhan dan Nabi-Nya, tapi dia memilih untuk wa asoina, mengingkari. Nah, mitsaqul ghalidh ini ada 3. Yang pertama perjanjian Bani Israil itu. Terus kemudian yang kedua adalah perjanjian antara Nabi dengan Allah tentang amanah untuk dakwah dan menegakkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Dan yang ketiga adalah perjanjian antara suami dan istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mitsaqul ghalidh ini para ulama menjelaskan, kalau kita memegang teguh perjanjian sebagaimana para nabi dan rasul, tidak ada pernah kita temui berkhianat, ada nggak nabi yang berkhianat? Maka rumah tangga kita nilainya sebesar, semulia, setinggi perjanjian para nabi dengan Allah. Yang ketika akad itu, Bu, aku terima nikah dan kawinnya, nah itu menggetarkan Arsyur Rahman, ya, makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah itu bergetar. Nah, ini meja bergetar aja sudah luar biasa, gitu, kalau ada tempat ya. Mejanya bergetar, gedung bergetar. Nah ini Arsyur Rahman yang bergetar. Nah Allah ingin ngasih tahu bahwa aku itu sudah muliakan kamu, rumah tanggamu dengan mitsaqul ghalidh, maka jangan kau hinakan sendiri, gitu, dengan merusak komitmen dengan suami atau pasangan. Maka ya syarat yang disampaikan dalam Al-Quran untuk masuk surga sekeluarga itu adalah mereka yang menepati janji. Saya cari dulu ayat berikutnya kalau tidak salah. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Nah ini ayat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ya, ayat 20. Selanjutnya ya, ayat 19, 20. Yaitu mereka yang memenuhi janji dan tidak merusaknya. Makanya ini korelasinya sekarang saya balik lagi kasus yang viral tadi. Kenapa akhirnya netizen itu mudah sekali melakukan dosa yang paling beratnya riba? Ya kan Bu ya? Komentar menjatuhkan kehormatan. Kenapa kok mudah sekali melakukan dosa yang paling beratnya riba? Bukan yang ringan. Kenapa? Karena bisa jadi kita makan atau terkena debu-debu riba. Walladzina ya'kuluna riba, kata Allah Subhanahu, mereka yang memakan riba itu la qaumu, dia berdiri, yang tidak berdiri kecuali seperti berdirinya atau orang gila kesehatan. Makanya kita lebih mudah mempraktekkan perilaku setan ketika berbeda pendapat, menyerang, menjatuhkan, daripada perilaku akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak Allah? Ar-Rahman, yang Maha Kasih Sayang. Kan itu keluar dari Ramadan ya.
Kita Ramadan itu disebutkan yang salah satu hikmah besarnya adalah untuk belajar meneladani, mempraktekkan akhlaknya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha memaafkan. Maka kalau melihat kejadian seperti itu, terus ada saudara kita yang nyenggol, ya mereka oke lah, mereka komentarnya nggak bisa dikendalikan. Kita gimana? Qalu salama. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau kita ada melihat orang-orang komentarnya jahil, menyakiti, menjatuhkan, qalu salama. Bahkan kalau itu yang diserang dijatuhkan, qalu salama. Tidak akan jatuh orang yang dijatuhkan oleh manusia. Yang jatuh kehormatan adalah orang yang memang dihinakan dan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Perbuatannya sendiri. Mohon maaf Bu, lebih mulia mana kira-kira orang yang komentarnya alhamdulillah, masya Allah, sama komentarnya kebun binatang keluar semua? Lebih mulia mana kelihatan di mata kita? Yang rahmah ya, yang kasih sayang. Nah itu manusia aja suka yang baik, apalagi Allah. Nah maka bisa jadi Bu, kita itu pemakai ibadah. Karena debu-debu riba. Itulah kenapa rukoyillahu syaiton. Kita itu kalau udahlah kena debu riba, lupa dikit, waduh komplit kan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman rukoyillahu syaiton. Siapa yang lupa sebentar saja berzikir kepada Ar-Rahman, langsung nggak pakai detik dan menit lagi, nempel ke setan. Dan setan itu nempel di mana Bu? Di pembuluh darah. Dalam neuroscience ya, ilmu pengetahuan ini, kalau dicari-cari Bu, ini kan agak kadang-kadang kita bertanya-tanya, gimana ya mekanisme manusia itu? Ada badan, ada hati, ada akal, ada ruh. Ini gimana mekanisme? Mana letaknya hati? Oh hati itu di sini, itu liver. Hati itu jantung ya. Dalam wujudnya yang material. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Quran qalb ya. Qalb itu maknanya yang berbolak-balik. Nah, kadang baik, kadang kurang baik ya, fujuraha wa taqwaha. Nah ini kalau di dalam material wujudnya itu ulama sepakat dia jantung, bukan hati yang lipat. Nah semua elemen metafisik Bu, yang sifatnya ruh kan nggak bisa dipegang ya. Pertanyaannya di mana Bu? Nah, di mana Bu? Nah, ada ulama menjelaskan ruh itu masuk ke dalam pembuluh darah, pusatnya di jantung. Makanya perangnya itu sama siapa? Setan. Pusat perangnya di mana? Di hati dan di jantung. Qalb fujuraha wa taqwa. Nah, ini lebih detail lagi, nanti kita ada workshop super hidup ya. Dan kalau kita ada lagi, ada yang mau ikut ya? Untuk healing biar rumah tangganya makin bahagia, biar tazkiyatun nafsnya makin tertata ya. Ada program insya Allah bersama Ustaz dan teman-teman lain. Kembali akhirnya kita menyadari ternyata kita bisa jadi udahlah kena debu-debu riba, lupa dikit gitu ya, komplit ya, setannya langsung apa ya, kesurupan ya. Betul kan, Qurannya ngapain? Dia berdirinya seperti orang gila, kesetanan. Artinya apa? Melakukan lebih banyak ya, lebih sering melakukan perbuatan yang disukai setan. Kalau dalam konflik rumah tangga maka kita sering menyalahkan suami, bukan nyalahin setan. Kamu itu yang salah, lihat. Nah, itu Bu, setan itu tahu. Berhasil deh ya. Berhasil nih bikin tengkar nih. Itu gagal fokus Bu. Jadi sekarang rumus baru Bu, kalau lagi tengkar sama suami langsung, Mas, kita itu lagi musuhan sama setan, bukan sama kamu. Bukan kita lagi musuhan, begitu ya, jadi ya. Terus kita kan, aku I love you lah. Oh gitu ya, udah selesai jadi tengkar Bu. Nah, gitu ya Bu. Jadi kalau ada anak juga Bu, anak yang mohon maaf dituduh bandel gitu ya, sebenarnya dia nggak bandel, setan aja yang ngasih pikiran kita, itu bandel tuh. Ibu mohon maaf, saya juga sering begitu maksudnya. Jadi masih belajar ya. Jadi setan itu punya tablis, jebakan-jebakan yang setan itu bisa bersabar, bersabar setan. Jadi kalau mau latihan belajar sabar itu bisa sama setan. Ya apa-apa nih, gak usah diundang lagi pengajiannya, gak bener ya. Kasih taunya. Setan itu bisa bersabar, melakukan 100 kebaikan untuk menjerumuskan anak Adam kepada keburukan yang nomor 101. Nah, jebakan gitu. Ketangkep ya.
Jadi kita itu dijebak dengan kebaikan dulu, kebaikan, sampai suatu hari ada momen sliding sudah. Wah, kita langsung kena smackdown gitu ya. Kita langsung kena terjerumus kepada kemaksiatan yang fatal. Salah satunya kalau dalam rumah tangga ya cerai itu kemaksiatan yang fatal. Musibah terbesar dari rumah tangga ya bercerai. Dan itu bentuk kasih sayang Allah sebenarnya. Maksudnya gimana? Berarti selama ini jangan-jangan kita lebih sering ke setan. Maka banyak-banyak musuhin setan, jangan musuhin suami, banyak-banyak zikir kepada Allah, minta tolong sama Allah. Nah ini dalam rangka mempraktekkan agar masuk surga sebelum agar apa? Kita dimudahkan untuk komitmen pada janji. Misalkan janji kepada Allah. Sebenarnya bukan kepada suami, kepada Allah. Tapi wujudnya kan Allah kita nggak bisa ketemu secara lahiriah ini karena laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda ya wujudnya, tidak sama dengan makhluknya. Ya, tapi Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, maksudnya apa? Tidak ada ruang kita untuk punya jarak sama Allah sebenarnya. Ya, kita sholat dilihat sama Allah, betul? Kita di kamar mandi juga dilihat sama Allah. Makanya bertakwa di kamar mandi itu cepat-cepat segera ya, karena di kamar mandi itu tempat yang tidak disukai oleh Allah. Orang gak disukai, lama-lama di situ pulang ngapain? Sama pasar Bu. Nah ini juga tempatnya yang kurang disukai ya. Rasulullah juga menyebutkan. Nah, maksudnya apa? Kita nggak perlu ada barrier harusnya sama Allah. Nah tapi kita sering lupa ya. Lebih sungkan kalau dilihat orang, tapi kalau sama Allah lagi sendirian, kita nggak sungkan tuh untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang melanggar syariat. Nah jadi memenuhi perjanjian. Kemudian berikutnya adalah berapa menit lagi? Masih cukup? Walladzina yasiluna ma amrullahu bi ayyusala wa yukhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka yang menghubungkan silaturahim. Bentar Bu, saya ingin menjelaskan ilmunya tentang silaturahim di sini. Silaturahim ini asalnya dari rahim, yaitu mereka yang punya keterikatan rahim darah. Maka kalau nggak ada hubungan darah sebenarnya bukan silaturahim, tapi saling berziarah. Nah, maka ayat ini lebih utamanya kenanya kepada siapa? Kepada mereka yang punya hubungan darah tapi sedang berkonflik. Maka perintah Allah apa? Wa yusalluna ma'amallah. Hubungkan silaturahim itu yang konflik terus putus terus saling benci itu, saling blok handphone itu, saling pindah rumah nggak ngasih tahu kalau sudah bercerai, misal ya. Ini kejadiannya rumah tangga kan begitu bukan sudah kalau sudah berpisah musuhan ya, keluarga saling ini terus kemudian nggak bisa dihubungin. Banyak kejadian anak telantar nggak bisa hubungin bapaknya, satunya nggak tahu ibunya. Ini maksudnya Bu. Maka sebagai orang bertakwa kita yang tahu, jadilah yang pertama untuk menyambung silaturahim itu. Ibu perlu sambung dengan saudara ibu yang mungkin terpisah jauh atau pernah punya masalah, sambung dulu. Enggak gengsi gitu kan? Nanti dikira ngemis-ngemis nih. Ya, itu setan Bu di situ. Kalau kita ngikutin ego lagi, benar nggak kesetanan gitu? Bu, itu mengemis oleh manusia, emang jadi hina? Enggak apa-apa selama di hadapan Allah. Wa yusalluna ma'amrullah. Kita dianggap yang menghubungkan silaturahim. Itu pahala syarat kedua setelah perjanjian tadi. Perjanjian, menepati janji, kemudian menghubungkan silaturahim. Perbaiki keluarga maksudnya. Yang kemudian anaknya yang kurang kasih sayang siapa, bapaknya ayo hubungkan lagi sama bapaknya. Mungkin berpisah. Atau keluarganya utuh tapi handphone terus setiap rumah tangganya. Atau personal rumah tangganya saling sibuk dengan urusan. Ini hubungkan lagi silaturahim. Ayo bangun lagi emosional bondingnya. Nah itu maksudnya. Jadi tidak mungkin ada kecintaan, rasa sayang tanpa ada interaksi dan saling mengetahui kondisi keadaan keluarga. Kan kita sayang itu karena kita tahu, kita kenal, kita engage ya, kita dekat komunikasi sama seseorang. Nah, yang paling berhak, yang paling utama diperbaiki. Yang paling berhak dan paling utama mendapatkan semua kebaikan kita, kasih sayang kita, ilmu-ilmu kita adalah keluarga inti kita dulu. Jadi ibu bagus sekali membangun majelis taklim cinta surga, saling berkasih sayang, ya, mendukung, membantu dengan potensinya masing-masing bagus. Tapi insya Allah di rumah dulu udah selesai, ya. Kewajiban di rumah udah selesai.
Jangan lompat di rumahnya. Ini kadang-kadang ya kalau 1-2 kali dimaklumi ya. Lagi sebel di rumah ya, langsung mencurahkan energi di majelis taklim gitu ya. Sekali 2 kali oke lah. Tapi ayo kembali fokus, perbaiki. Wa yusolona amal. Perbaiki silaturahmi karena Allah. Karena apa? Ya karena ada perasaan khauf, ada perasaan takut pada diri. Antara khauf dan roja ini kayak koin. Perasaan takut karena siksaan Allah dan roja karena ingin mendapatkan cinta Allah itu seperti koin, seperti sabar dan syukur itu nggak bisa lepas, pasti berdampingan. Kalau guru ya 2 sayapnya. Jadi nggak mungkin kita aku pengennya syukur terus, nggak bisa. Pasti diuji biar ada pelajaran hikmah kesabaran. Termasuk dari perasaan khauf dan roja. Ibadah tertinggi adalah ibadah karena cinta dan tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah. Jadi udah gak hitung-hitungan lagi, nanti aku sedekah biar dapat balik 10 kali gitu ya. Aku sholawat biar dapat mobil gitu. Itu level dagang. Levelnya boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Yang remehnya dunia aja dikasih kata Allah. Apalagi surga yang ada di tajuri minta biarlah. Insya Allah akan kasih. Dan memang dikasih. Tapi manusia ini kadang-kadang gak mau ngambil. Susah ya. Ibu kalau disuruh ngambil, silakan ambil mobil di showroom. Ambil. Yang paling bagus apa yang paling ini Bu? Yang diambil. Bagus kan? Nah, Allah juga kasih juga. Ini ada Firdaus, ada Aden, ini ada Darussalam, ini ada surga lagi, Naim. Silakan ambil. Makanya doanya perintahnya Rasulullah kalau mau berdoa, doalah yang paling tinggi, mintanya Firdaus. Ya kalau agak-agak jatuh ke Aden gitu kan. Enggak apa-apa. Nah, maksudnya gitu. Nah, iya. Dan perjuangan meraih surga itu ada syarat ketentuan berlaku. Nah, ini kita sedang belajar syarat ketentuan itu. Gitu ya. Ya, memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi ibadah tertinggi untuk beramal soleh itu cinta. Kemudian untuk menghindari maksiat itu rasa takut. Jadi cara kita beribadah kepada Allah, zahirnya mungkin sholat, tapi hatinya itu hadirkan rasa cinta, roja dan khauf, takut sama Allah. Ini ibadah batin. Betapa banyak orangnya sholat. Kita tahu disebutkan sholat seperti apa? Burung ya, mematuk-matuk. Dia zahirnya ibadah sujud di lantai, tapi batinnya ternyata tidak pernah sujud. Akhirnya apa? Dia sholat tapi tetap lisannya mudah menyakiti orang lain, atau dia tetap keras kepada suami dan anaknya. Nah ini yang yuk kita perbaiki lagi dalam agar kita semakin lebih baik lagi insya Allah. Nah jadi rasa takut kepada Allah dan takut akan hisabnya Allah SWT. Hisabnya ada 2 di dunia juga ada, di akhirat juga ada. Hisab di dunia kalau dalam rumah tangga yaitu musibah terbesar perpisahan itu hisab. Jangan-jangan kamu saking mencintai pasangan lupa sama aku kata Allah gitu. Maka aku pisahkan kalian. Ada sih. Tapi Bu, mohon maaf ditambahan biar tidak keliru memahami Allah. Allah itu menyebutkan innallaha la yughayyiru ma bihi. La yughayyiru ma koma ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubah sendiri. Ini makna terdalam yang di dalam tafsir Qurtubi dan beberapa tafsir yang lain. Maksudnya adalah Allah tidak akan mencabut nikmatmu yang diberikan kepadamu sampai kamu sendiri yang menyebabkan nikmat itu dicabut. Jadi la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma. Allah itu tidak akan, kan Allah Maha baik ya, pasti ngasih yang baik. Maka kalau ada yang kurang baik biasanya diundang oleh maksiat dari orang itu. Nah jadi yang bikin kita nggak baik itu Allah apa? Diri kita sendiri, diri kita. Nah maka yuk pahami Allah dengan sebenar-benarnya, paham tentang ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu juga implementasi dari haqqatu quwwati. Tadi kata Ustaz Walidi, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi kita paham Allah dengan sebenar-benarnya Allah. Maka jangan menuduh Allah ini kan perceraian, perpisahan rumah tangga atau anak yang nakal ini kan kehendak Allah. Bukan. Allah tidak pernah menghendaki kita, anak kita nakal. Allah tidak pernah menghendaki rumah tangga kita berpisah. Yang menghendaki berpisah itu salah satu atau keduanya. Makanya ayatnya
Ma asoba min musibatin illa bi'idnillah. Bukan illa yuridillah, bukan. Setiap musibah itu terjadi pasti atau semuanya atas izin Allah. Jadi awalnya bukan kehendak Allah. Setiap yang buruk, ya. Tapi meskipun takdir pahit dan buruk itu menurut kita buruk, bagi Allah itu baik. Kenapa? Karena agar mengingatkan kita kembali kepada Allah. Nah, gitu. Jadi Allah lah yang mengizinkan, karena kamu yang mau. Kamu yang mau apa? Kamu bikin maksiat. Kamu harusnya dipimpin suami nggak nurut. Nah, itu kan maksiat. Yang bikin berpisah kan karena nggak nurutnya istri atau suami yang nggak kawam, nggak memimpin rumah tangganya, tidak menunaikan sesuai fitrah. Makanya kami membuka sekolah internasional Islam boarding school ini untuk mendidik anak-anak kita sesuai fitrah. Nggak bisa cuma setahun 2 tahun hijrah bisa jadi pemimpin yang baik, nggak bisa. Fitrah itu karakter, itu ditanam dari usia dini. Ya, ilmu yang paling penting makanya saya bilang hari ini parenting, mendidik anak generasi solih muslim, ya qawiyyun aminun. Ini tugas ibu, masya Allah. Makanya ibu ayo sadari bahwa dirimu mulia di hadapan Allah SWT, mulia dengan syariat. Jangan cari-cari inovasi lagi. Inovasi akan mau berkarir, nah, berkarirlah, berkarir surga, gitu kan? Apa gelar-gelar apa kan seolah-olah gelar S1, S2, S3 lebih mulia kelihatannya bu ya. Padahal yang jauh lebih mulia gelarnya adalah misalkan Khadijah Qolita. Gelar itu yang lebih mulia adalah Qolita, ya. Kemudian muslimah, apalagi syakirin, orang-orang bersyukur, as-sabirin, itu gelarnya lebih mulia daripada gelar-gelar, mohon maaf sebut ya, ST atau apalagi ST. Bahkan LC pun bu itu diuji. Jangan sampai gelar-gelar agama ini jadi fitnah yang kemudian menggelincirkan. Makanya yuk, memang harus betul-betul introspeksi ya masalah. Semoga kita tidak termasuk yang apa ya, yang lalai ya. Amin ya Rabbal. Udah 9:30, kayaknya masih ada 1-2 lagi. Bentar. Hah? Cukup. Mau nanya gimana Pak? Nggih, ya Bang. Kembali lagi pada tali silaturahmi. Nggih. Misalnya kita sama-sama kita juga cerai. Terus bagaimana hukumnya kalau kita nggak ada hubungan, suka spontan, atau pokoknya kita sudah cerai sudah punya anak. Itu pun atas izin suami saya nggak suka harus sudah nggak punya sama dia, nggak usah berhubungan, terus antara suami sini sama suami sama yang sono sama-sama nggak menyukai antara kita sama mantan suami itu berhubungan. Sana nggak suka tentang hubungan, sini juga nggak suka sama hubungan. Terus posisi kita yang memutuskan tali silaturahmi, karena kadang-kadang kita tahu adanya sama hubungan, kita nggak bisa. Sebaiknya kita manut suami atau kita menjalin tali silaturahmi, tetapi secara diam nggak ada masuk akal sekali. Oke, izin menjawab ya. Nah inilah kenapa saya buka kelas khusus, Bu. Ya saya sekaligus karena pertanyaan ini saya jadikan. Saya tadi pagi juga live bersama Suara Muslim untuk mempromosikan kelas khusus judulnya Untukmu yang akan bercerai. Jadi cerai itu ada 2, cerai Islami dan cerai jahiliyah. Ya, cerai Islami adalah cerai yang walaupun dibenci Allah tapi insya Allah ada pahalanya. Walaupun Allah benci. Nah kebanyakan dari rumah tangga di dunia ini yang muslim, ya kan, cerainya jahiliyah. Makanya ujungnya permusuhan. Akhirnya hak anak diabaikan. Nah ini ada workshopnya bu. Saya buat kelas ini bersama lawyers ya, yang sering menangani kasus juga. Itu ada sekitar 8 pertemuan khusus detail. Nah, saya bacakan ya judul-judulnya. Nanti baru sebentar lagi saya jawab. Poin-poinnya yang akan kami sampaikan ya di sini. Jadi pertama, materi pertama itu ketika di rumah tangga seatap tak sejiwa. Nah ini materi pertama. Penyebab cerai kan gitu ya, awal-awalnya udah gak ada rasa lagi kan. Nah terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah saya nggak hafal itu apa. Saya izin bacain aja dulu ya. Mana ini? Nah ini cerai dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.
Kemudian penyebab utama cerai itu apa? Dan solusinya seperti apa? Kemudian yang keempat, resolusi konflik. Yang kelima, adab dalam perceraian. Yang keenam, fenomena cerai Islami versus cerai jahiliyah. Yang ketujuh, fikih cerai dan rujuk. Yang kedelapan, psikologi cerai. Yang kesembilan, parenting pasca cerai. Ada yang saya ikut? Nggak usah, seru nih ya. Tapi ini perlu, biar nggak kejadian kayak ini, ya kan? Rumah tangga salah satunya gitu. Oke, sekarang saya akan jawab, izin, Ibu. Bercerai itu akan jadi ibadah kalau, ya, watasrihu bil ihsan. Cara melepasnya, cara melepas yang baik. Bil ihsan, bukan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu adalah kebaikan yang lebih. Karena kebaikan itu khair ya, perilaku baik ya, bersilaturahim, kemudian saling memberi hadiah itu baik. Tapi ada amal ma'ruf, itu ada amal untuk mengajak pada kebaikan yang lebih. Terus ada amal yang lebih tinggi lagi, dan amalul ihsan. Amal yang kita itu benar-benar gak minta imbalan, kita benar-benar ngasih yang terbaik. Kalau bahasa lain itu ikon, ulama dan pendidikan, amalan ikon itu yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Itu ihsan. Nah, wa tasrihu bil ihsan dalam bercerai itu, Allah itu mengisyaratkan kalau kamu melepas ubah, caranya yang lebih baik dari baik yang standar. Caranya gimana? Ini teknisnya ya. Dalam melepas itu, suami, ibu, istri hendaknya mengembalikan mahar. Itu kalau khul. Kalau suami hendaknya memberi hadiah, hadiah yang sebagai bentuk tanda perpisahan. Dan kemudian berikutnya, jangan pernah merusak hak anak kalau sudah punya anak. Apa hak anak? Masih ada untuk interaksi dengan ayahnya, kemudian dengan ibunya kandung. Jangan pernah ada perkataan untuk menyalahkan ayahnya. Ini kadang-kadang yang dekat sama kan ibu ya, saking marahnya sama ayah, apalagi sudah jadi mantan, udah jangan kamu kayak, wah, itu nggak boleh. Sama sekali itu kan merusak kehormatan, betul ya? Dan dosa terberatnya riba. Dulu suami kita itu aja kita harus jaga kehormatannya, apalagi orang lain. Jadi levelnya gini, jangan merusak diri, merusak kehormatan diri, kemudian jangan merusak kehormatan keluarga, terus jangan merusak kehormatan orang lain. Itu tertinggi itu. Karena orang lain itu benar-benar bukan tanggung jawab kita. Kalau keluarga kan memang tanggung jawab, maka kita perlu ada amar ma'ruf, ngasih tahu lah sedikit suami istri. Walaupun kita juga jangan nuntut, kamu harusnya, pokoknya perkataan seharusnya itu mohon maaf, kalau boleh ditarik wajib. Maksudnya dihapus, jangan ada lagi kamu seharusnya, itu perkataan menuntut. Ibu digituin suka nggak? Nah, apalagi suami, dia pemimpin. Nah, gitu ya. Jadi, nah ini level merusak kehormatan. Kepada siapa parahnya? Makanya saya sekedar sampaikan kejahatan yang jahat itu seorang ibu mendidik untuk membenci ayah itu jahat sekali. Sama ayah begitu. Ayah mendidik untuk membenci anak ibunya, aduh itu jahat sekali. Kejahatan yang paling buruk. Ya selain tadi ya, itu kan merusak kehormatan. Nah, maka gimana nih teknisnya? Maka pertama kaidahnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Ibu jaga keluarga inti ibu dulu. Tunaikan hak kewajiban semuanya dulu. Salah satunya kewajiban keluarga itu Bu, ya Imam Ali bin Abi Thalib bilang ku anfusakum wa ahlikum itu adalah wa alimhu wa ta'dibuhu, mendidik keluarga dengan ilmu. Maka meraih ilmu untuk keluarga itu wajib. Nah, kenapa kejadiannya akhirnya putus silaturahim? Karena nggak paham ilmunya. Maka harus berilmu. Oke, berarti ilmu untuk menyambung silaturahim untuk kasus seperti ini gimana? Nah, itu ada. Oh, begini caranya. Berarti kita berilmu dulu sama suami. Jangan sampai membangkang dulu, jangan. Jaga dulu, stabil. Sampai pada level pemahaman sudah naik, imannya sudah bagus, bilang, Mas, ini anak kita, anak saya, ya anak tirinya pas, gitu kan? Pengen jumpa ayahnya kandung. Boleh kan? Jangan sebagai ibu-ibu. Itu namanya merusak ego suami. Dia punya pemimpinnya, kepemimpinan dirusak. Itu bisa disebut sebagai berkhianat kalau sembunyi-sembunyi di belakang suami. Ya, apakah itu tentang keuangan atau tentang relasi atau tentang apapun, selama suaminya ibu ya tak boleh tahu, takut gitu ya. Makanya kejujuran itu penting sekali. Tapi ada juga teknik, ada jujur yang nggak baik, ada jujur yang dilarang itu ada. Apa bu jujur yang dilarang? Ibu jujur suka merusak, nggak boleh langsung.
aku jujur, aku suka loh sama Ustaz. Waduh, suami udah langsung mikir dulu. Bahaya. Maksudnya gini, laki-laki itu Bu, surganya laki-laki itu perempuan di dunia ini. Makanya fitnah terbesarnya juga perempuan. Artinya apa? Kebahagiaan istri lah yang menjadi fokus suami. Makanya suami kalau istrinya error, dia lebih error. Ya. Makanya jadilah istri yang setenang malam, ya. Kemudian jadi seperti Khadijah. Waduh, pokoknya Khadijah itu bukan saya yang ngakuin, Allah yang ngakuin. Ya, ada 4 An-Nisa, ya, perempuan yang teragung, nomor 1 Khadijah. Yang lain nanti kita bedah ya satu-satu ya, tokoh Khadijah apa. Terus ada Maryam, ada Fatimah, ada Asia. Itu dari keluarga yang berbeda. Khadijah mungkin keluarganya ideal, tapi seidealnya Khadijah pun kan ibu. Saya tanya ya, Khadijah itu dinafkahi. Jadi ibu boleh protes kalau nggak ditafkahi. Nah, terus Nabi bilang, kan saya nggak Khadijah. Jadi boleh. Nah, itulah namanya dinamika rumah tangga ya. Oke, balik lagi ya. Jadi ya, jadi ulama menjelaskan sejak Rasulullah menjadi nabi itu sudah selesai kegiatan bisnis beliau. Bahkan seluruh harta Khadijah habis ya. Bahkan Khadijah ini yang Bu, yang saya sangat tersentuh di perkataan beliau waktu meninggalnya sakaratul maut. Khadijah itu bilang gitu, wahai Muhammad, suamiku, seandainya aku minta maaf, saya itu kurang lebihnya gini, seandainya nanti kamu kehabisan harta dan kau bisa pakai tulangku untuk menyeberang laut, bongkar kubur ini, pakai untuk membunuh Firaun. Ini Masya Allah, maksudnya jarang sekali istri yang sampai seperti itu. Makanya ya semoga ibu semua di sini bisa jadi Khadijah masa kiri ya. Jadi mengutamakan dan mendukung suaminya. Kamu fokus, nggak nengok kepada mana-mana. Fokus. Ibu kalau tadi teknis ya, ibu kalau suka sama Ustaz, pendem aja. Jangan diungkap itu suami, apalagi itu Ustaznya, aduh, gitu kan. Tapi kalau kita udah paham suami, santai lah suami saya, nggak apa-apa, silakan ya, itu urus masing-masing keluarga ya. Misalkan, udah paham suami saya mah, nggak apa-apa. Saya suka saat ini karena begini, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan di follow aku. Dia nyimpen jabrian mau Ustaz, ya. Aduh, alasannya kan ada pengajian. Ada loh kasus yang masuk kami, ada. Gara-gara itu bercerai. Karena suaminya sudah kasih tahu, dia nggak nurut sama suami. Ya gimana suaminya nggak nurut? Ya itu penyebab rumah tangga berpisah itu adalah kawamah suaminya dicederai, tidak ditaat. Gitu. Ibu, kalau ibu sudah taat suami, ternyata akhirnya rumah tangganya nggak selamat, ibu nggak dosa. Pokoknya kalau ada konflik, kaidah dalam Islam yang memimpin solusi adalah suami. Jangan melibatkan orang lain. Suami dulu. Ya di surat salah satu surat, saya lupa surat berapa, ayat ke-19. Bahwa perempuan itu kalau sedang bertengkar, dia sendiri nggak tahu alasannya. Itu Allah yang bilang. Sekarang A, besok B. Bu, itu fitrah, bukan aib ya. Itu memang fitrah ibu, perempuan. Tapi ibu juga harus sadar, karena fitrah saya begini, saya harus tunduk dipimpin oleh suami. Jadi kalau apapun masalah seberat apapun rumah tangga, diskusi boleh, tapi serahkan keputusan ke suami. Percayakan pada dia. Itu insya Allah di taufik wal hidayah, suami akan dibimbing oleh Allah. Gitu. Jadi jangan soal saya aja, waduh. Ini juga pendidikan buat kawamah di rumah tangga. Biar anak juga tahu, oh lidernya ayah nih, yang memutuskan keputusannya ayah. Nah, gitu ya. Dan itu yang dilakukan Khadijah. Khadijah itu yang menguatkan, mendukung keputusan Muhammad SAW. Nanti dia kembali ngobrol sama suami. Mas, dia ini haknya loh ketemu ayah. Gimana? Ya, suami mikir pasti. Iya, selama ini dia gini Bu. Dia akan recall. Oh, cara penyampaiannya pas. Berarti kayaknya nggak ada niat terselubung. Maka suami akan membantu. Itu udah fitrahnya laki-laki, pasti akan membantu. Karena dia pengayom, pelindung. Itu fitrah. Mau nggak ngaji, mau ngaji, laki-laki itu fitrah itu. Apalagi kalau nggak ngaji, tambah lagi banget. Dia pasti akan mencari solusi, karena mencari solusi itu. Oke, kalau gitu coba deh nanti saya kontak. Nah, kalau nggak punya mentalitas iman tadi, dia pasti kena tablis iblis tuh.
Nanti kalau saya kontak, saya dianggap yang lebih rendah. Nah itu tak pesimis lagi, nggak jadi pula silaturahim. Tapi kalau udah selesai mentalnya dibongkar ini dengan iman, oke, bismillah, nggak apa-apa dituduh ngemis, nggak apa-apa dituduh saya merendahkan diri dulu, nggak apa-apa. Tapi saya insya Allah, Allah yang tahu. Rendah hati dengan orang, jangan rendah diri. Maksudnya rendah hati, kita tetap punya kehormatan. Tapi rendah hati, cara penyampaian, cara ketemu, cara komunikasi, tunjukkan. Anda belajar yang komunikasi yang terhormat, tapi tetap rendah hati itu ada. Nah, makanya sekarang kacau ya, di luar sana ya. Luar biasa kalau komunikasinya nggak benar, kacau. Akhirnya terjadi konflik, pertengkaran, bahkan permusuhan. Nah, gitu. Jadi kurang lebih begitu ya. Ibu komunikasikan, karena ibu wajib patuh sama suami, nggak boleh sok-sokan dan jangan, karena keluarga ibu lebih penting. Komunikasikan, insya Allah suami bantu. Ya, cinta yang dewasa adalah cinta yang membangun, yang memperbaiki, ya, bukan cinta buta ya, dikit-dikit cemburu, kak gitu, nggak juga ya. Cinta dengan ilmu, ya. Allah SWT. Ada lagi? Tanya? Ya, jadi ada 2 kelas intensif yang kami buka. Insya Allah saya yang langsung mentoring kelas untukmu yang ingin berpisah, cerita sebelum bercerai. Yang kedua, kelas intensif membangun rumah tangga yang mindful, harmonis, dan diridhoi Allah. Ada juga, silakan kalau punya adik, saudara, anak yang sudah siap nikah atau belum ada pasangan tuh boleh join kelas ini. Barangkali ya, ada wasilah dari kelas ini, ada pasangan atau jodohnya. Tapi alhamdulillah penting ilmunya. Ya. Satu lagi mungkin kalau masih ada atau cukup ya. Pesan saya satu lagi Bu, kuncinya ilmu dan iman 4 hal. Pertama, kesehatan jiwa kita dari sisi spiritual. Ya, ilmu dan iman ini harus memimpin menjadikan kita sehat spiritual. Yang kedua, sehat emosional, mengelola emosinya. Ini kelasnya bijak ini. Ya, untuk rilis emosi, memahami emosi. Yang ketiga, kesehatan mental. Bangunan mental ini apa sih? Maksudnya bedanya emosi sama mental apa? Nah, ini juga perlu. Dan yang terakhir, sehat finansial. Yang disukai ibu-ibu. Sehat finansial ya. Nah, ini juga insya Allah saya dan kawan-kawan fokus untuk memberdayakan pasangan. Nah, ibu-ibu kita bergerak bersama dengan jaringan mungkin ibu ya. Ya. Landasan dalilnya kum anfusakum wa ahlikum naro. Kita menjaga keluarga kita, mengokohkan keluarga kita, menyehatkan jiwa, mental, spiritual, emosional dan finansial keluarga kita insya Allah. Nanti obrolan yang finansial bisa juga mesin ya insya Allah. Baik, itu saja mungkin dari saya. Alhamdulillah, mohon maaf atas kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu kita dapat bantu yang sangat bermanfaat untuk keluarga besar kita, supaya kita semuanya nanti bisa masuk semoga Allah bersama-sama lagi. Mari ibu kita akhiri dalam kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu perolehan infak hari ini, infak cinta surga dapat Rp507.000, infak cinta masjid dapat Rp381.000. Alhamdulillah, insya Allah ini akan menjadi amal jariah yang akan senantiasa mengalir pahalanya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.